Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ara. Aku dan sekeluarga memutuskan untuk membesuk almarhum kakekku di rumah sakit yang jaraknya sangat dekat dari rumah. Kebetulan sepupu aku semuanya juga pada ikut. Jadi kita bersama-sama berangkat ke rumah sakit itu. Begitu sampai di lobi rumah sakit, feeling aku udah mulai merasa tidak enak. Kenapa? Konon katanya di rumah sakit yang kakekku dirawat ini bangunannya tua, dibangun sejak zaman kolonial. Ya, waktu Indonesia masih dijajah. Selain itu, di rumah sakit tersebut menyimpan banyak kisah-kisah mistis. Kesaksian tidak hanya dari pengunjung, bahkan mulai dari dokter, suster, staf, dan pasien pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakan. Terutama kepada kuntilanak merah yang bakal menjadi topik ceritaku ini. Begini ceritanya. Awal mula aku melihat kuntilanak ini jam 12.00, tepat di lorong-lorong rumah sakit. Saat itu aku sedang berjalan. Posisi lampu kedap-kedip. Aku melihat dia jauh, dengan jarak yang cukup jauh. Meskipun itu sangat jelas sekali. Sontak aku langsung kaget dong. Aku lari terbirit-birit. Aku berteriak memanggil kedua kakakku, Angger dan Tomo. Setelah itu, kakakku juga melihat ada potongan tangan dan kaki di samping gedung pertemuan. Tidak hanya itu aja, sepupuku juga melihat kuntilanak merah ini menampakkan diri di atas gedung. Padahal sebelumnya, dia sedang ada di lorong. Sewaktu awal tadi aku melihat, kita bertiga lari, terpontang-panting tidak karuan. Dengan keadaan terpukul-pukul, kedua kakakku bertanya, "Kamu ngeliat apa, Dek?" "Ah, aku ngeliat kuntilanak merah, Kak." "Iya, Kak juga." Bentar. Setelah kaget karena melihat sesosok tersebut, ada salah satu bapak staf rumah sakit menghampiri kita lalu bertanya, "Ada apa, Mas? Mbak, kok seperti orang ketakutan?" Dari situlah akhirnya kita bercerita tentang apa yang telah terjadi. Namun, si bapak staf itu tampaknya sudah tidak terkejut, seakan-akan hal ini memang hal yang biasa. Lalu, si bapak pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Konon, katanya, kuntilanak merah yang sering muncul di area lorong-lorong rumah sakit dikarenakan arwahnya yang belum tenang. Kuntilanak merah ini dahulunya semasa hidupnya memang dikenal sangat pendiam. Bahkan tak seorang pun pernah bertemu ataupun bisa diajak interaksi. Ketika diajak interaksi pun, dia seperti tidak ingin menjawab semua orang, seakan-akan ingin menjauh dari keramaian. Mengapa sikapnya dia menjadi aneh? Dikarenakan dulu ketika ibunya sakit, dia kekurangan biaya untuk pengobatan ibunya. Sedangkan kondisi ibunya saat itu sudah semakin kritis semenjak masuk ICU. Malam itu, sekitar pukul 23.50, dokter memberitahu jika nyawa ibunya tidak bisa diselamatkan. Dan akhirnya dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Dia pun menangis sejadi-jadinya, lalu mengalami depresi berat. Sejak saat itu, dia melakukan bunuh diri. Tepat di mana lorong rumah sakit itu ada, jam 12.00. Sama seperti cerita yang tadi aku sampaikan. Alhamdulillahnya gak diganggu sih. Aku juga gak mengganggu dia, jawabku. Dan ternyata kuntilanak merah ini adalah dulunya gadis pendiam. Dia dikenal sosok wanita yang baik dan selalu menolong orang tua. Entah kenapa semuanya berubah semenjak ibunya sakit. Wallahu a'lam bishawab. Keesokan harinya, jasad si merah ditemukan di gudang tempat penyimpanan obat. Sebelum melakukan bunuh diri, dia sempat menulis sebuah surat untuk siapapun yang mau memandikan jenazahnya dan dimakamkan dengan layak. Sebagian warga, pengunjung, dan staf rumah sakit akhirnya saling membantu untuk memandikan jenazah, dikafani, lalu dimakamkan dengan layak. Setelah kejadian itu, hingga saat ini kuntilanak merah itu pun sudah tidak tampak lagi di lorong rumah sakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau berbagi cerita bisa langsung DM ya ke Instagram atau ke akun TikTok admin Abai Misteri. Terima kasih ya.
ditunggu.